Mungkin buat kalian yang sadar, kemarin ini podcast yang kemarin saya nggak ada. Iya, kemana tuh? Saya libur. Libur dulu ya. Libur dulu. Cuti. Gantian pertama kali saya bolos. Iya, bolos. Bener-bener pertama kali loh. Oke, saya telah kembali lagi. Kali ini kita datangan tamu lagi, selalu ada tamu dong. Kalau nggak ada narasumber ya nanti. Iya. Kosong. Nanya siapa kita? Iya. Nanya TV ya, Pak? Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Benedictus Brandon Prakoso, bisa dipanggil Brandon. Kalau saya nanti dan mama dipanggil Ari. Masa? Iya, kerja lah, ya kan? Kita langsung aja perkenalkan ke tamu-tamu kita ya. Mau memperkenalkan diri sendiri atau mau dikenalin sama Robo? Memperkenalkan diri sendiri lah. Oke, silakan. Alek, kita hari ini kedatangan tamu spesial nih. Spesial lagi ada Romo, ya kan? Kita tuh selalu spesial. Sekarang Yang spesial apa? spesial itu ibu-ibu yang berbaju putih. Nah, ini yang Dampingnya spesial. Romo, ya kan? Mungkin baju saya tutup dulu. Nah, dari mana nanti mereka perkenalan lah ya. Dari siapa? Silakan dimulai dari siapa dulu, silakan. Baik, terima kasih. Romo Raffi, Mas Brandon, juga Mbak Ati, dan ibu-ibu semuanya. Salam sejahtera. Salam. Sejahtera, Ibu. Kami akan membawa jajaran kepengurusan KMKS Daerah Agung. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata sebagai Ketua KMKS Santuli Agung Jatiwaringin. Baik. KMKS. KMKS. Apa ya KMKS? Ya nanti kita Oh nanti. perkenalan. Oh sorry. Belum Romo, belum. Iya. Buru-buru amat sih gua. Belum. Ini kayaknya kita nggak usah ada di sini. Gak usah deh kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya nih. Siap. Selanjutnya silakan. Baik, terima kasih. Saya Sinta Joko sebagai wakil dari KMKS. Wakil KMKS. Selanjutnya. Baik, terima kasih Romo atas kedatangannya. Saya Santi Tommy sebagai bendahara di KMKS. Bendahara. Silakan selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Monik sebagai anggota. Sebagai anggota KMKS dong, Yoi. ya. Selanjutnya silakan. Saya Anastasia Srihandayani sebagai anggota. Anggota KMKS juga. Baik, sudah ada ketua KMKS, ada wakil, ada bendahara, ada dua anggota. Itu perkenalannya Brandon dari Kak. Terus aku enggak ya, Bu? Oh ini baru nih. Belum diperkenalkan. Iya, makanya. Kalau yang nggak tahu, Nah, itu dia. Nggak usah nonton. Nggak usah nonton dia kan. Awal ya, Romo. Itu dari KMKS maksudnya. Oh iya. sabar. Dan kita mau perkenalkan satu lagi ya, belum ya? Ini yang kalau mau diperkenalkan kita dosa. Harus masuk ruang pengakuan ya. Iya. Aku diperkenalkan sama Brandon sama Bu Anti aja kalau gitu. Oke, biografi dari awal waktu. Iya, dari awal Sehari ya. apa ya? Kejauhan. Oke, ini bagi yang nggak tahu, yang selama ini tinggal di Batu ya. Ini namanya Romo Raffi Uran. Kalau kalian nggak tahu, datanglah ke gereja sih. Iya. Datang ke gereja, biar tahu ya. Cukup datang ke gereja masih tahu. Kasih tahu. Oke, kita langsung aja. Karena tadi udah kalian dengar ada ketua, wakil, bendahara, dan anggota dari KMKS. Tadi Romo Raffi sudah menanyakan pertanyaan nomor 1. Apa sih itu KMKS? Apa itu KMKS? Iya. Silakan. Silakan KMKS. Baik. Mungkin kepanjangannya dulu kali ya. Iya. Baik, Pak. Jadi KMKS itu adalah singkatan dari Komunitas Meditasi Kitab Suci. Komunitas meditasi kitab suci itu kepanjangan dari KMKS sendiri. Kalau dari KMKS ini sejarahnya itu bagaimana terbentuknya adanya KMKS ini? Ya, terima kasih. Jadi KMKS itu pertama kali didirikan oleh Romo Frans Doi PR di Gereja Jalan Malang pada tahun 1981. Kemudian berkembang di paroki KAJ sebanyak 20.
20. Ya. Dan Santoro Agung termasuk yang termuda. Dan mungkin saya jelaskan bahwa KMKS itu pertama kali ada dikenal di Jatibening, yang pada saat itu dirintis oleh Ibu Anastasia Srihandayani yang saat ini menjadi anggota juga sebagai penasehat. Oh, jadi kalau yang mau minta nasihat bisa ke Bu Anastasia ya. Nanti saya minta nasihat ya, Bu ya. Karena sebagai penasehat ya kan. Berarti Nasihat dalam hal meditasi ya. dalam hal meditasi. Bukan yang lain-lain. Kitab suci ya. Oh, gitu ya kan. Gitu ya. Ya. Baik, berarti pertama kali yang merintis untuk di Leo Agung itu ya Ibu Anastasia ini gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya Benedict mau tahu nggak nih tentang KMKS di Leo Agung itu gimana? Coba dong ditanya. Saya nggak mau sih. Bercanda. Iya, mungkin pertanyaannya bagaimana sih KMKS itu bisa berdiri di Leo Agung? Di Leo Agung sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Pada awalnya kami mengikuti meditasi itu di Kalvari, namun karena jauh dan pada malam hari, jadi kami terkendala untuk datang, jadi seringkali tidak bisa ikut. Rasa rindu dan kosong itu menggeluti hati ini. Kemudian kami berusaha mengumpulkan teman-teman untuk bergabung, mengajak teman-teman gitu untuk mengadakan sendiri, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Maret 2013 dari rumah ke rumah gitu, jadi secara bergantian. Kemudian dengan bimbingan dari koordinator Kalvari, kami bisa berdoa, membahas kitab suci, serta berkontemplasi. Kami berusaha untuk lebih merasakan lebih damai, sukacita, nyaman, dan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian mengubah kehidupan yang lebih positif. Dengan berjalannya waktu, anggota semakin bertambah, lalu kami mendaftarkan ke paroki pada tahun 2021 dengan Ketua Ibu Immaculata Hendro. Jadwal yang kegiatan kami yaitu jam 12 sampai jam 13.30. Semenjak pandemi, kegiatan kami dilakukan secara online dengan Zoom, dihadiri oleh banyak anggota, bahkan ada yang anggota kami yang sudah pindah ke Purwokerto juga masih bisa bergabung. Namun kami akan mulai dengan secara offline, tatap muka, dengan walaupun tetap prokes. Demikian sekilas berdirinya KMKS di Leo Agung. Terima kasih. Biasanya setelah penjelasan kayak gitu, saya bakal nanya Carlos di situ. Biasanya dia udah mulai remang-remang. Jadi kalau Bu Anti itu dia selalu menyimak. Jadi gue pengen nanya juga kayak, gimana aja deh. Jadi kalau ngide, aku nanya Romo aja ya. Iya, Romo nih kita tanya. Oke. Paroki kita mendaftarkan tahun berapa, Mo? Iya. Paroki kita kenapa? Paroki kita mendaftarkan KMKS ini tahun berapa, Mo? Tahun 2021. Tahun 2021, Mo. Jadi baru ya, Bu ya? Baru. Tahun lalu ya. Iya. Tapi tadi dari tahun 2021 ke sekarang 2022 kan berarti belum lama. Ini anggotanya udah berapa nih? Anggotanya kurang lebih 30 orang. Wah, luar biasa ya, udah banyak. 30. Brandon ke 31 nanti ya. Oh ya, Bikin tim sepak bola ada 3 kan. 31 Brandon mau ikutan
Saya pengen ikut, cuman saya nggak tahu cara meditasi gimana sebenarnya. Nah itu yang Harus belajar. perlu dipelajari gitu. Coba. Jadi tadi kan namanya KMKS apa tadi Brandon KMKS itu? Lupa pasti. Komunitas meditasi kitab suci. Iya, benar. Mohon maaf saya bukan Carlos. Berarti nyimak dia. Nyimak juga. Ada contekannya guys. Nah seperti tadi Brandon bilang belum tahu gitu. Kita mau tahu nih dari namanya kan komunitas meditasi kitab suci. Apa sih meditasi kitab suci itu? Terima kasih Mbak Anti. Jadi saya sedikit mau menjelaskan. Melalui meditasi kitab suci ini, kita mengajak peserta membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dengan metode Lectio Divina. Nah, di metode ini kita bisa semakin menanggapi sabda Allah dengan memejamkan mata dan menarik nafas panjang sehingga kita merasa nyaman dan tenang. Oh jadi kayak meditasi biasanya itu ya? Iya. Gitu, tapi kayak sambil baca Alkitab gitu. Iya, ada metodenya tadi itu, Lectio Divinanya, beda dengan meditasi yang lainnya kan beda. Oh, jadi apa sih itu Lectio Divina. Itu tuh apa sih? Nah, Kayaknya Brandon sesekali harus datang dulu ya. iya. Makanya ke-31 dia catat Nanti jadi aja. Anggota jadi ke-31. anggota yang ke-31. Iya. Catat Ini ya. tuh sebenarnya Catat. ini tuh ancang-ancang penjeburan orang gitu. Enggak lah. Silakan. Iya, oke, baik. Terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan Lectio Divina di sini tuh adalah bacaan ilahi, yang artinya cara kita membaca dan merenungkan kitab suci. Nah, di dalam Lectio Divina ini ada 5 poin yang merupakan tahapan pelaksanaan dari kegiatan KMKS. Masih ingat dong? Apanya? KMKS kepanjangannya. Masih. Baru ditanya masa udah lupa. Ngomong gitu. Iya, jadi tahap pertama itu laudatio, artinya itu pujian dan ibadat singkat. Jadi sebelum kegiatan itu dimulai, kita angkat satu lagu pujian sebagai lagu pembuka dan baru kemudian dilanjutkan dengan ibadat sabda. Itu di tahap pertama. Di tahap kedua itu kita masuk ke Lectio, artinya bacaan firman dari kitab suci. Jadi kita mengambil bacaan firman itu sesuai dengan kalender liturgi pada hari itu. Jadi seperti di laudatio, itu di Lectio ini juga diawali dengan lagu pujian sebagai lagu pengantar firman, baru kita masuk ke pembacaan kitab suci. Kemudian kita masuk ke tahap meditasio. Jadi ada meditasio itu merenungkan sabda Tuhan. Ada sesi khusus untuk permenungan terkait dengan pembacaan yang ada di tahap Lectio. Itu di meditasio tahapannya. Kemudian kita masuk ke orasio. Orasio itu berdoa berdasarkan firman yang tadi kita baca di Lectio. Di tahap orasio ini itu ada sharing kelompok. Sharing kelompok ini diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi sharing kelompok ini untuk men-sharingkan apa sih maksud dari bacaan firman yang kita baca di Lectio tadi. Dan kemudian masuk ke tahap terakhir, kontemplasio, itu berdoa dalam keheningan sambil meresapkan sabda Tuhan. Di kontemplasio ini, setelah selesai kontemplasio itu ada sharing iman. Jadi setelah kita berkontemplasi itu ada sesi untuk para peserta men-sharingkan iman tentang apa sih yang kita sudah dapatkan pada saat kita kontemplasi. Dan kemudian diakhiri dengan lagu penutup. Itu tahapan dari pelaksanaan dari kegiatan KMKS Berdasarkan metode Lectio Divina tadi. Iya, betul. Apa aja Brandon? Ada 5 katanya tadi.
Laudatio, Nyontek. Lexio, Meditatio, Oratio, sama Contemplatio. Wah. Udah lulus nih, udah bisa nih. Udah bisa baca maksudnya. Udah bisa masuk anggota yang ke-31. Udah bisa baca maksudnya guys. Karena ya inilah, ini kan bukan bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi pasti saya nggak bisa. Terus baru dengar apa gimana nih Lexio Davina ini? Lexio Davina ini. Brandon udah pernah dengar belum sebelumnya? Pernah. Sudah pernah dengar? Iya, tadi pas lagi ngebahas. Oh. Baru aja Iya, ya. baru aja. Hari ini. Cuman udah tadi Dan udah. sekarang tambah ngerti ya? Iya. Udah ngerti ya? Iya. Berarti udah tahu nih ada metode namanya Lexio Davina di dalam hal meditasi. Enggak, aku mau nanya sih sebenarnya. Tadi kan ada penjelasan orasio sama di bagian orasio sama contemplatio. Itu yang satu sharing kelompok sama yang satu lagi sharing iman. Iya. Nah, itu perbedaannya tuh apa sih? Kalau sharing kelompok itu kita men-sharingkan apa yang kita sudah baca menurut firman yang di Lexio tadi. Yang di Lexio tadi kan kita membaca firman sesuai dengan kalender liturgi pada hari itu. Nah, yang di orasio itu sharing kelompoknya itu terkait dengan itu, dengan pembacaan firman harian. Iya, betul kan Romo? Firman harian namanya ya. Ya. Lalu bedanya di sharing iman? Nah, kalau sharing iman itu kita adanya setelah kontemplasi. Jadi apa sih yang kita dapat pada saat kita berkontemplasi gitu? Kan terkadang kan orang masing-masing berbeda ya dapatnya. Jadi ya. kayak Jadi kita ngeresepin dulu kita gitu mau Bang. men-sharingkan apa sih yang sudah kita dapatkan pada saat kita kontemplasi itu. Oh, oke. Ada yang itu kenanya itu tiba-tiba tuh nangis gitu. Kayak saya sih cengeng ya. Jadi kalau udah kayak gitu tuh pasti kena gitu. Kalau udah kena di hati itu berurusan dengan Tuhan pasti nangis. Ya kan Romo? Kalau pas kena gitu Pas ya. kena ya. Iya. Tapi kan dalam kontemplasi ini juga ini ya bisa membantu kita untuk kena tadi itu Romo. Ya. Nah, itu dari metode Lexio Davinanya. Nah, kalau di KMKS sendiri nih, selain tadi ada membaca kitab suci berdasarkan Lexio Davina tadi, apalagi nih kegiatannya kan dari namanya meditasi kitab suci. Ada lagi nggak sih kegiatan lain yang dilakukan KMKS gitu? Baik, ada dong Bu Anti pastinya. Ada ya. Jadi Iya, masa meditasi doang? Kan nggak mungkin dong. Ya makanya pengen tahu nih apa lagi nih kegiatannya. Jadi selain tadi sudah disebutkan oleh Bu Santi, Iya. kita ada melakukan senam doa. Senam doa. Dan pastinya ada tahap-tahap panduan untuk melakukan senam doa tersebut Makanya. yang dilakukan di alam dan di udara terbuka. Oke. Lalu apa lagi? Senam doa itu maksudnya doa sambil senam apa senam sambil doa? Kalau senam itu kan ke arah jasmani ya. Iya. Kalau ini yang untuk rohani kita. Itu ada senam. Ya itu ada bedanya. panduannya. Ada Panduannya nantinya. Kirain kan saya lagi ibarat kayak lagi doa tuh satu gitu. Oke dong. Gak bisa dong. Kayak yoga kayaknya. Iya, Kayak jadi yoga. kalau senam jasmani itu kan juga ada namanya pemanasan dulu, Iya. terus inti, baru pendinginan sama di meditasi gitu. Ada juga. Makanya tadi juga ada seperti lagu pembuka, lalu baca afirmasi, seperti itu. Ini juga senam doanya ada panduannya seperti Betul. itu ya. Nah itu kegiatannya kan tadi kalau setiap pertemuan kan kegiatan rutinnya itu kan membaca kitab suci, sharing gitu. Ya, senam Ada doa. kegiatan ini nggak tahunan atau kegiatan jalan-jalannya gitu Ada dong, juga nggak? biar nggak bosen. Kita Iya, juga ada gitu. kegiatan tahunan yang dilakukan setiap tahun. Setiap tahun. Ya, seperti rekoleksi, rekoleksi. terus misa syukur hari ulang tahun KMKS, Oke. terus kunjungan ke panti, seminar, baksos, dan ziarah. Banyak kan? Oh banyak sekali ternyata Brandon bener kamu udah ikutan. Bukan meditasi doang ternyata. Ada Ada ziarah, ada baksos,
ada misa seminar, syukur, ada seminar. misa syukur tuh, Brandon, ya kan? Dan lebih yakin kan? Ikut kan? Yakin? Aja dulu. Aja dulu. Ini Kamu aja deh. mungkin saya bisa menambahkan Iya. masalah senam doa. Senam doa. Senam doa itu sebetulnya pada saat sebelum kita melakukan kegiatan, senam kita itu senam doa dulu di alam terbuka biasanya, Oh, atau bisa di rumah, dari rumah ke rumah ya, Oh, kalau iya. tidak memungkinkan kita Iya. pergi. Itu sebenarnya pada saat kita senam doa itu memang ada panduannya, yaitu lagu ya. Tapi sebenarnya adalah pada saat kita senam doa itu kita menyadari di mana saat kita itu kita berada, Iya. dan kita mau berbuat apa? Kita mau berbuat melakukan pujian kepada Tuhan, Iya. tapi dengan gerak-gerakan. Tentunya dalam senam doa itu ada manfaatnya, Iya. yaitu untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Jadi supaya kita ingat bahwa dengan gerakan itu Tuhan selalu beserta kita. Jadi itulah yang kita naikkan pujian dengan juga gerakan-gerakan. Dengan gerakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Wah, banyak nih kegiatan di KMKS ini. Benar banyak ya. Ada yang rutin, ada yang Tahunan. Tahunan. gitu. Variatif lah. Variatif ya. Jadi saya kayaknya mau ikut yang tahunan aja gitu. yang tahunan ya. Kamu undangan Ikut bisa syukur gitu. Iya. Iya, kayak ikut yang penting aja gitu, kayak kalau ada umat-umat yang napas kan. Nah, saya pengen kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu apa manfaat meditasi kitab suci itu ya? Iya. Apa sih manfaat meditasi? Ya, baik, saya coba menjawab. Manfaatnya itu menambah kesehatan jasmani dan rohani kita tentunya, juga menambah iman kita kepada Tuhan, dan juga pastinya meningkatkan kecintaan kita pada kitab suci. Itu. Tuh apa, Brandon? Apa aja manfaatnya? Itu tadi pokoknya 3. Ada 3 ya kan? Ya, meningkatkan kesehatan rohani dan jasmani. Ya. Meningkatkan iman, lebih mencintai kitab suci. Ya, itu dia. Enggak, pertanyaan gini kan tadi katanya anggotanya ada 30 ya. Iya. Romo tuh termasuk gak sih? Mau nanya nih. Nanti setelah Brandon baru saya. Oh, jadi 32. 32. Iya, 32. 32 jadi ya. 31 nggak mungkin 32. Ah ya. 33 Mbak Anti. Ayo lo mau kita dicatat mau gimana nih? Mau? Tantang nih Brandon. Baik, kalau tadi di penjelasannya Bu Santi tadi kan ada Lexio Davina itu ada 5 tahapan. Nah, kita pengen tahu lagi nih, aku tuh pengen tahu banget nih tentang satu hal itu, tentang kontemplasi. Apa sih itu kontemplasi? Oh, itu yang tadi sharing iman itu. Iya, makanya itu kan tadi kamu Kalau saya yang jelasin, kira-kira orang percaya nggak? enggak. Nah, baik, Harus masuk dulu. Oh, ya, iya. biar bisa menjelaskan ya. Nah, jadi apa sih mau tahu secara lebih detail lagi, lebih lengkap kontemplasi itu apa sih? Baik. Jadi kontemplasi itu adalah berdoa dalam keheningan sambil meresapkan sabda Tuhan yang barusan kita baca pada hari itu. Kemudian memusatkan pikiran kita pada Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri, dan akan membawa kita lebih fokus pada Tuhan dan memasrahkan diri. Di sini artinya memasrahkan diri. Kita tidak mengosongkan diri kita. Kita tetap percaya dan kita tetap sadar saat itu di mana kita berada. Kemudian kita menghadapkan agar supaya Roh Kudus dapat bekerja di dalam diri kita, serta kita mengalami kedekatan dengan Allah di dalam keheningan. Dan perlu saya jelaskan ya, pada saat kontemplasi banyak peristiwa yang terjadi. Pada saat kita tatap muka ya, kita itu ada tim doa, di mana kita membantu para peserta yang sedang berdoa. Tetapi pada saat kita membantu doa, tentunya kita akan berdoa dengan Roh Kudus ya. Nah, pada saat kita berdoa, kita tidak tahu apa yang terjadi pada si pendoa saat itu. Apakah dia sedang mengalami sakit, atau kesedihan, atau dia berdoa menurut doa yang dia bacakan, kita nggak tahu. Tetapi pada saat kita mohon pada Roh Kudus bimbingan, agar Roh Kudus turun atas kita supaya membantu
Jadi saya kira itu bukan karena pikiran atau kepinginan kita yang untuk berdoa, tapi pada saat itu entah apa yang terjadi kita juga nggak sadar. Tiba-tiba kita ibaratnya sakit ya, kita bisa merasakan di mana sakitnya. Kita bisa meraba di situ dan kita mohon dengan sangat pada Roh Kudus akan datang untuk membantu kita dan agar Roh Kudus bekerja atas orang yang didoakan itu. Atau kadang-kadang tiba-tiba dia resting on the spirit ya, dengan dia tiba-tiba jatuh seperti tidur dan itu kita nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Juga kadang-kadang dia tiba-tiba menangis atau berteriak gimana, tapi kita nggak tahu sama sekali sebenarnya apa yang terjadi kepada si pendoa itu. Tapi kita hanya tetap berdoa. Itu peristiwa yang terjadi di dalam kontemplasi pada saat kita tatap muka. Saya kira itu. Seperti tadi Bu Santi bilang ya kan, sama kan. Jadi di saat kontemplasi itu ada hal-hal yang bisa saja terjadi gitu kan. Di luar kesadaran kita. Masing-masing orang itu Dan berbeda-beda gitu ya. Dan si pendoa itu tidak pernah tahu apa yang dia minta, apa dia mohon. Karena kan diam ya pada saat diam dan kita pun diam hanya berdoa saja. Iya. Dan kami mungkin percaya ya Roh Kudus bersama kita ya saat itu. Iya. Percaya ada penyertaan Roh Kudus saat itu gitu ya Bu ya. Itu Brandon. Jadi sudah ngerti kan bedanya, ya kan? Sudah layak menjadi anggota. Sudah layak ya. Nomor 2. 32 ya. Siap. 32. Baik, tadi sudah dijelaskan nih kegiatan-kegiatannya KMKS itu sendiri. Sekarang kita mau nanya sama Romo nih. Ayo, kita tes Romo tadi dengerin ya. Kita mau nanya sama Romo nih. Romo, di dalam tadi sudah dijelaskan bahwa ada membaca kitab suci itu dengan metode Lectio Divina. Kalau seperti saya kan membaca kitab suci itu saya taunya seperti biasa saja nih Romo. Misalnya kita membaca ya kita berdoa lalu membaca seperti bacaan hari ini seperti tadi Bu Santi juga jelaskan. Setelah itu ya saya merenungkannya dengan diri saya sendiri lalu saya berdoa seperti itu. Nah sekarang saya tahu nih ada. Sebentar, Bu Anti jadi kalau baca kitab suci kayak gitu? Iya kayak gitu. Nggak kayak saya. Kayak kamu juga ya? Enggak, saya nggak kayak gitu. Kamu gimana? Saya buka, Cuman doang yang nggak dibaca dong berarti itu. Gitu. Itu buka namanya, Iya, bukan buka membaca, ya. buka kitab suci namanya itu. Nggak, soalnya kan sekarang kitab suci ada di handphone kan. Jadi saya bacanya dari situ. Di scroll aja ya. Di scroll aja bacaannya. Ya yang mau tanyain sama Romo itu apa sih perbedaan kita membaca kitab suci seperti saya yang biasa itu dengan metode Lectio Divina itu Romo? Oke, baik. Pertama-tama kata KMKS ini itu tidak asing bagi saya Bu, karena dulu waktu saya masih frater kuliah ada satu kelompok namanya kelompok KMKS juga, sehingga tidak asing, tapi artinya sangat berbeda. Kelompok mahasiswa Katolik Sumba. KMKS, kelompok mahasiswa Katolik Sumba. Makanya jangan sampai di sini. Jangan-jangan Romo pas diundang mikirnya begitu. Pas sampai di sini ada kelompok KMKS. Saya sempat cerita juga dengan Romo Gusti. Ada kelompok KMKS di sini. Ada. Tapi berkaitan dengan kitab suci. Iya makanya. Jauh bedanya. Ini sangat rohani ya. Lalu jika ditanya apa perbedaan Lectio Divina, Lectio itu kan kalau biasa yang tukang baca kitab suci lektor kan, dari kata itu kan, lektor pembacanya, Lectio itu kata kerjanya membaca, gitu ya. Divina itu kan kalau bahasa Inggris divine mercy itu berarti Allah yang maha rahim gitu ya. Jadi pembacaan rohani, pembacaan kitab suci, pembacaan sabda ilahi gitu. Jadi Lectio Divina. Itu jadi dari kata bahasa Latin Divina, kalau bahasa Inggrisnya divine. Kalau bahasa Indonesianya ya ilahi gitu ya. Bacaan suci, rohani. Nah, yang menjadi perbedaan
Lexio Divina dengan meditasi yang lainnya, metodenya Bu. Metode. Kalau seperti saya lakukan setiap kali mau mempersiapkan khotbah, saya memang membaca kitab suci, tapi tidak dengan metode-metode yang ada ini. Jadi saya hanya membaca lalu duduk meditasi. Saya bermeditasi kira-kira apa yang mau disampaikan dari kitab suci ini. Metodenya paling cuma gitu. Nah kalau ini kan beda, dari Laudatio tadi pertama. Apa Laudatio? Itu pembuka. Laudatio pujian gitu. Nah itu bagaimana mau menuntun kita, mengarahkan kita supaya masuk ke suasana yang lebih intim. Habis Laudatio ada Lexio. Ada Lexio membacanya. Itu kita membaca tapi usahakan supaya lebih fokus. Habis membaca meditasio. Sebenarnya perbedaan sedikit antara meditasio dan kontemplasio. Itu metodenya sama, tapi kontemplasio itu sudah lebih tingkat tinggi dari meditasio. Jadi meditasio dan kontemplasio itu mirip-mirip, tapi kontemplasio itu sudah sampai pada tahap hubungan yang intim dengan Allah, sehingga kita itu tidak tahu bahwa kita sedang apa itu, karena kontemplasinya sudah sangat intim dengan Allah. Sehingga banyak juga biara-biara yang disebut biara kontemplasi, seperti Ordo Karmel, OCD, itu mereka adalah biara-biara kontemplasi yang setiap saat mereka hanya bermeditasi. Meditasinya mereka sampai pada tingkat kontemplasi, tingkat yang sampai mereka tidak sadar. Seperti contoh salah satu Santo Gerardus Mayela, kalau dia sudah bermeditasi, dia sampai naik bergerak sendiri badannya. Nah, itu sudah sampai pada tingkat kontemplasi. Tidak tahu sedang bergerak kemana gitu, tapi dia tidak sadar. Nah, itulah perbedaan. Jadi yang membedakan antara Lexio Divina dengan meditasi yang lain, metodenya itu. Saya kalau membaca kitab suci, kadang-kadang saya bermeditasi juga untuk merenungkan apa yang mau disampaikan. Tapi tidak dengan metode-metode yang jelas. Itu Bu. Jadi bedanya itu dari frater suster dari awal masuk sudah biasa dengan Lexio Divina. Setiap hari ada Lexio Divinanya. Pakai buku. Iya, itu. Pantesan itu Brandon nggak jadi frater, bacanya cuma di scroll. Iya, bacanya mungkin bisa. Cuma di scroll aja. Wanti kalau baca begini, saya begini. Baik, itu penjelasan dari Romo. Perbedaannya itu dari cara membaca kitab suci itu berarti metodenya itu yang membuat berbeda. Oke, baik. Udah ngerti kita berarti perbedaannya. Nah, berarti kamu pakai metode apa maunya sekarang? Kan udah ngerti. Pakai metode Laudatio. Sebentar, sedikit. Ada juga Bu, kalau Lexio Divina itu kadang kita ketika membaca, kalau bacaan terlalu panjang, kita bisa ambil ayat-ayat saja yang menyentuh. Ayat-ayat yang sangat menyentuh, lalu kita berkontemplasi, bermeditasi tentang ayat itu. Dari ayat-ayat yang menyentuh kita. Kita berkontemplasinya dari ayat. Iya, dari ayat itu. Kalau bacanya panjang sekali kan, tidak mungkin gitu sampai meditasi 20 ayat gitu. Kita mungkin ambil kalimat-kalimat, ayat-ayat yang sangat menyentuh kita. Nah, kita bermeditasilah dengan ayat yang singkat itu. Memang saya bisa nambahkan ya, pada saat kita membaca kitab suci, pada saat kita mau kontemplasi, itu membaca ayat yang apa ya, emas bagi kita itu yang akan kita kontemplasikan. Itu yang dikontemplasikan. Iya. Baik. Bu Wanti, berarti Romo sudah bisa nih anggota ke-32. Kan 31, baru 32. Oh, kebalik. 31, 32. Jadi saya harus jadi dulu baru aja. Tapi Makanya berat nih. Pembimbing ya. Sebagai pembimbing ya. Itu kalau Romo masuknya langsung bimbing, kalau saya dari bawah. Kamu anggota aja belum tentu ya kan? Iya betul. Kalau Romo yang tahunan kan pada saya. Iya. Anda nggak membership tahunan gitu. Member tahunan aja katanya. Baik, kalau KMKS sendiri dari kata-katanya tadi komunitas meditasi. Nah Romo, saya meditasi kitab suci. Nah, penting nggak sih Romo untuk meditasi kitab suci itu gitu, dan kalaupun penting itu untuk apa gitu? Penting
pentingnya untuk apa kita harus meditasi. Meditasi Untuk merenungkan. Meditasi kita harus penting banget tuh. penting banget ya. Penting Romo. banget tuh. Nah, mengapa penting? Iya. Karena kita itu kan orang yang sudah sibuk dengan pekerjaan setiap hari ya. Ada waktu atau saat dimana kita membutuhkan ketenangan, saat hening untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk bisa membaca kitab suci. Kalau kita membaca kitab suci, itu kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Nah, dengan menggunakan metode yang ada, Lectio Divina ini, lalu ketika kita berdoa, itu kita saatnya kita berbicara dengan Tuhan. Kalau kita membaca, Tuhan berbicara dengan kita. Ya. Itu kita membutuhkan ketenangan, keheningan, sehingga kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, setelah itu kita berdoa kepada Tuhan, saatnya kita berbicara dengan Tuhan. Itulah kalau ditanya penting, sangat penting. Karena kita harus mendapatkan ketenangan, keheningan yang pas untuk mendapatkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saya. Ya, itu seperti kalau HP lowbat gitu, kita harus ngecasnya seperti itu ya. Iya, betul itu Bu. Buat kita semangat gitu ya, Romo ya. Memberikan semangat yang baru, inspirasi yang baru gitu. Kan setiap hari pagi sampai sore kita sudah sibuk dengan pekerjaan. Kegiatan itu saatnya seperti itu. Jadi jangan cuma HP, Brendan yang dicas. Jadi saya sambil ngecas HP sambil buka air. Oh gitu. Ngecasnya 2 kali. Jadi 2 ya, double ya. Selain Double HP, langsung. kita juga dicas Iya. gitu ya. Jadi tadi kata Romo apa, menyimak nggak tadi? Pentingnya itu apa? Kata Romo? Pentingnya ya itu. Gimana aja guys? Gimana aja? Soalnya saya nggak bisa berbicara sebaik Romo ya. Jadi pasti saya kalah. Daripada salah ya, Tidak ya itu. bersalah. Iya itu benar. Jadi saat membaca kitab suci itu saat Tuhan berbicara kepada kita tuh. Iya, kalau itu saya dengerin bagian itu. Nah, jadi kalau saat kita berdoa berarti Berarti apa? itu. Itu Ini Bu Anti lagi nyerang jiwa. Benar. Mentang-mentang hari libur nih. Saat kita berbicara kepada Tuhan gitu. Jadi itu waktunya Melatih kepekaan, itu melatih kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Iya, suara iya. Tuhan. Dan kita juga ya, daripada curhatnya ke orang, Tuhan aja gitu. Gitu ya, Brandon, oke? Iya. Oke. Oke. Baik, kita sudah penjelasan semua nih. Pastinya yang di rumah nih udah mau ikutan deh kayaknya nih. Oh, iya. Udah nggak sabar nih ya. Jadi saya udah tahu nih pengen nanya apa yang di rumah. Gimana kalau pengen jadi anggota KMKS nih? Cara joinnya. Cara joinnya tuh ada syarat-syarat khusus nggak sih? Cara open membership. Itu gimana? Baik Bu Anti. Kalau syaratnya gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Jadi bisa daftar melalui kami, anggota KMKS, atau bisa daftar ke ketua lingkungan masing-masing, Lingkungan masing-masing. atau bisa menghubungin Bu Santi dan Bu Sinta dengan nomor Bu Santi di 0895 taruh Santi. Oh, editor. 0746 4593 dan Bu Sinta di 0817 9101 989. Gampang kan Bu Anti? Ih, gampang banget. Teleponnya ya guys, nanti Hanya tinggal daftar lewat. jangan diteror ya guys. Jangan diteror ya. Tapi mau jadi anggota gitu maksudnya. Kalau mau jadi anggota aja ya, boleh dicek ya. Nah, selain tadi bisa menghubungi pengurus, bisa juga menghubungi Romo ya. Bisa juga. Tapi kalau misalnya melalui Romo, jangan Romo pas lagi bisa. Mau saya Iya, mau. Jangan, nggak boleh, nggak boleh itu. Atau di kategorial bisa ya. Oh iya, melalui kategorial teritorial juga bisa. Menghubungi Bu Anti juga bisa. Oh iya, menghubungi saya juga bisa. Nanti saya menyampaikan kembali ya kan ke pengurus KMKM. Iya, begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir yang Iya. biasanya paling penting nih. Apa harapan kedepannya KMKS lewat? Baik. Jadi harapan kita sebagai KMKS adalah semakin banyak orang mengenal sabda Allah, terutama dari para kita ya. Pastinya ada harapannya supaya mereka lebih banyak bisa merenungkan sabda Allah dan pastinya melakukannya juga.
Jadi membaca, merenungkan dan melakukan. Jadi satu kesatuan ya itu ya. Jadi apa Brenda? Membaca, merenungkan, dan melakukan. Iya betul. Iya. Saya sudah bisa Iya, kan. Nah, harapannya semua umat bisa membaca, merenungkan dan juga melakukan. Nah, di sini nih harapannya juga dari semua kalangan umat yang ada di Leo Agung itu bisa ikut serta ya di KMKS ya. Jadi saya mempersilahkan nih untuk Romo nih ngajakin umat kita nih ikut di KMKS nih Romo. Sebelumnya ibu-ibu yang hadir ini kan ibu-ibu semua ya. nih. Apakah salah satu persyaratan juga adalah bahwa untuk menjadi anggota hanya perempuan begitu? Oh tidak. Ya. Brandon ada peluang. Ada peluang. Perempuan ngomongin, dirugin. Oke. Brandon punya peluang nih. Ya. Oke. Lalu apakah syarat yang lain itu harus punya ini? sama saya Nanti dulu ya. Ini kan sekali-kali action. Oh, gitu. Biar kelihatan lebih cantik gitu ya. Brandon kalau pakai ini kelihatan lebih tampan. Iya, betul. Nah, harapan saya untuk umat Jatiwaringin, Santo Leo Agung, saya bahagia ya, senang bahwa ada orang yang memberikan perhatian khusus pada kitab suci. Ya, karena itulah sumber iman kita, ya. Sumber iman kita kalau kita mau mengenal Yesus lebih dalam itu ya dari kitab suci. Ya, karena di dalam kitab suci itu berbicara panjang lebar tentang siapa itu Yesus. Nah, kalau kita mau mengenal Yesus ya harus lewat kitab suci. Nah, maka saya mengajak umat sekalian untuk selalu membaca kitab suci. Dan kalau mau lebih fokus dengan kitab suci, bergabunglah dengan KMKS ini, komunitas meditasi kitab suci. Bergabunglah, karena tadi kita dengar bukan hanya kita fokus pada kitab suci saja, tapi juga banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kita lebih bersemangat, gitu ya. Jadi banyak jalan-jalan nih guys. Ya. Ada rekreatifnya, ya itu sangat baik. Ayo ya, Bapak Ibu. OMK juga ya mau ya. OMK, oh ya benar betul. Diwajibkan aja mau. Diwajibkan aja. Baik orang tua maupun orang muda. Iya. Karena kita bukan rahib ya Romo ya. Iya, bukan rahib, Iya. tapi kita berjuang untuk semakin mendekatkan diri dan mengenal Yesus itu. Iya. Ya Bapak Ibu ya, jangan lupa kalau mau bergabung, silakan. Pintu selalu terbuka. Oke. Jadi kita ulangi lagi, kalau misalnya kalian mau join silahkan hubungi nomor yang nanti ada di bawah. Ada di sini. Ada nomornya Bu Santi dan Bu Sinta. Kita takut balik. Kembali. Kalau salah nama lalu susah lagi. Iya. Ada nomornya. Nanti ada nomornya atau melalui ketua lingkungan dan Bu Anti. Melalui anggota. Oh dia udah ketua lingkungan juga sih. Iya, ketua lingkungan. Benar, menurut saya ketua lingkungan. Jadi kalau misalnya itu tinggal hubungi ketua lingkungan aja. Kalau kalian mau join dan kalian mau memperdalam kitab suci kalian. Ya, dan mengajak semuanya. Iya. Dari mulai remaja boleh, OMK terutama, dan dari ibu-ibu, bapak-bapak tadi semua boleh ikut di KMKS. Tuh. Seperti itu. Nah, sekarang waktunya kita sudah selesai. Pertanyaan udah habis soalnya. Udah habis. Udah habis Semua sudah ditanyakan. Kecuali mau nambah. Iya. Tapi kalau mau ada yang nanya boleh ya. Ya, kalian tinggal komentar di kolom komentar di bawah. Iya. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan pasti Apa aja? Pasti nanti kalau banyak kita undang lagi. Iya, kita undang lagi dong. Lagi buat menjawab pertanyaan. Dan nanti pas saat diundang sudah ada 32 anggota. Ya kan? Perlu dong ya. Gitu ya guys. Iya. Oke, kita langsung buru-buru aja nanti gue bener masuk. Jangan lupa kalian subscribe, comment, like, share. Ini deh. Nah, sama view. Sama view. Nah, dah. Kita ucapin terima kasih dulu. Oh iya benar. Terima kasih udah datang. Terima kasih. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Nah, dadah guys. Jangan diganggu Oke, ya. kita selesai dulu sampai sini kita mau. Kita tutup dengan doa. Jangan. Oke guys, pokoknya jangan lupa kalian subscribe sama
sama like, sama share, sama nyalakan lonceng itu. Oh, nyalain lonceng. Nyalain lonceng. Iya, betul. Ya, Oke, sampai ketemu sampai jumpa lagi. berikutnya.